Azab mengerikan bagi penghuni tanah Zionis hingga sirene meraung-raung. Di tengah siang itu, banyak ribuan bahkan jutaan warga Israel tengah melakukan aktivitasnya masing-masing. Semua orang tak tahu jika akan ada bahaya yang datang. Sebuah ledakan hingga jebolnya tanah di sebuah area umum menggemparkan masyarakat di sana, bahkan sebagian orang terjebak dan menjadi korban. Tanah itu tiba-tiba bergetar dan menyedot semua yang ada di permukaan. Di sisi lain, sebuah ledakan terjadi di berbagai wilayah di sana. Dikabarkan karena serangan dari perlawanan Palestina hingga ledakan diakibatkan oleh tentara ataupun pasukan militer yang tidak becus mengatasi beberapa kendala pada sistem pertahanan dan juga senjata kiriman yang mereka dapatkan. Namun, mereka belum mahir mengoperasikannya sehingga kejadian yang tidak diinginkan ini terjadi dan membuat banyak ribuan warganya panik berlarian. Karena sirene di banyak wilayah meraung-raung dan membuat ribuan warga panik dan meninggalkan seluruh aktivitasnya yang tengah dilakukan dibiarkan begitu saja. Tak peduli tua, muda, miskin, dan kaya, seluruh orang berhamburan dan bersatu di titik yang sama menghindari aksi atau musibah yang semakin besar. Mereka semua sepertinya tengah merasakan apa yang dirasakan oleh warga Palestina setiap harinya yang harus lari terbirit-birit setiap hari menghindari serangan bahkan tanpa adanya tanda bahaya seperti di Israel. Orang Israel bisa tahu kapan harus pergi berlindung jika sirene sudah meraung-raung. Namun tidak bagi warga Palestina, mereka hanya tahu diserang jika dentuman dan tembakan terdengar. Entah siapa yang tengah menjadi korban, namun upaya yang dilakukannya lebih berat dari menjadi warga Israel. Kini sedikit banyak warga Palestina tahu bagaimana rasanya, ataupun kini sedikit banyak warga Israel tahu bagaimana rasanya harus berlari mencari perlindungan dan keamanan ketika mereka tengah berada di bawah ancaman antara hidup dan mati. Tanah Zionis terguncang, bencana alam pun melanda Israel, ratusan orang jadi korban hingga tewas. Cuaca ekstrim memicu bencana alam terjadi di sejumlah negara di dunia, tak lain dan tak bukan juga terjadi di Israel. Kondisi tersebut melanda tanah Zionis, negara Yahudi yang berdiri di atas tanah bangsa Palestina. Hanya beberapa hari setelah badai merenggut nyawa 4 orang sebelumnya, pihak berwenang di seluruh Israel bersiap untuk serangan baru cuaca ekstrim. Petugas pemadam kebakaran, petugas polisi dan sukarelawan dikerahkan di seluruh negeri. Polisi memperingatkan orang-orang untuk menghindari penggunaan lift jika terjadi pemadaman listrik dan banjir. Demikian Ynet News melaporkan. Otoritas setempat juga bersiap menghadapi badai di Tel Aviv. Kurang ataupun karung pasir telah didistribusikan di lokasi yang ditetapkan sebagai pusat darurat. Kota Madya, Naharia di utara yang menyaksikan banjir dahsyat pekan lalu akan pindah ke kebijakan darurat pada sore hari ini. Menurut perkiraan, sistem cuaca akan mempengaruhi sebagian besar wilayah negara itu. Diperkirakan curah hujan akan besar dan bisa menyebabkan banjir di seluruh negeri, di seluruh titik, terutama di utara dan tengah Israel. Pada siang hari, hujan akan menyebar ke pusat, suhu akan turun dan itu akan menjadi lebih ringan dari biasanya sepanjang tahun. Ada ketakutan luar biasa yang akan terjadi di kota-kota karena sungai akan meluap. Pada salju diperkirakan terjadi di Gunung Hermon di dataran tinggi Golan. Diperkirakan akan ada salju pada hari Rabu hingga Jumat di Golan Utara. Di malam hari hujan akan mencapai Negev Utara dengan ancaman banjir yang luar biasa. Mungkin juga ada hembusan angin hingga 80 km per jam.
Polisi memperkuat pasukan mereka dan mendesak masyarakat untuk menghubungi hotline darurat jika terjadi insiden yang tidak biasa. Selain itu, polisi merekomendasikan orang untuk tidak bepergian atau mendekat ataupun juga mendaki di daerah rawan banjir. Hindari bepergian di jalan tempat ada banjir, jaga jarak dari kendaraan lain dan kurangi kecepatan Anda selama cuaca buruk ini, kata polisi. Dianjurkan untuk membatalkan perjalanan yang tidak perlu atau ke daerah-daerah yang mungkin banjir. Dinas Pemadam Kebakaran juga menekankan bahwa jika terjadi banjir, orang harus menghindari tempat parkir bawah tanah dan juga menahan diri untuk tidak menggunakan lift di bawah permukaan tanah karena bisa tertimbun. Akhir pekan lalu, pasangan yang berusia 25 tahun tenggelam akibat mereka terjebak dalam lift di tempat parkir bawah tanah gedung Tel Aviv mereka karena dipenuhi dengan air banjir. Layanan penyelamatan juga menyarankan orang untuk menghindari ruang terbuka dan menjauh dari antena dan pohon jika terjadi badai petir. Cuaca yang makin buruk dan terjadi di setiap wilayah di Israel ini membuat panik ribuan warga di sana. Tak peduli tua, muda, miskin, dan kaya, seluruh orang berhamburan dan bersatu di titik yang sama, menghindari aksi atau musibah yang semakin besar. Mereka semua sepertinya tengah merasakan apa yang dirasakan oleh warga Palestina setiap harinya yang harus lari terbirit-birit setiap hari menghindari serangan bahkan tanpa adanya tanda bahaya seperti di Israel. Orang Israel bisa tahu kapan harus pergi berlindung jika sirene sudah meraung-raung. Namun tidak bagi warga Palestina, mereka hanya tahu diserang jika dentuman dan tembakan terdengar. Entah siapa yang tengah menjadi korban, namun upaya yang dilakukannya lebih berat dari menjadi warga Israel. Kini sedikit banyak warga Palestina tahu bagaimana rasanya, ataupun kini sedikit banyak warga Israel tahu bagaimana rasanya harus berlari mencari perlindungan dan keamanan ketika mereka tengah berada di bawah ancaman antara hidup dan mati.